Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai tugas proyek karakterisasi material yang terakhir Bu Retno berikan kepada saya. Jadi sebelumnya perkenalkan, nama saya Dewanti Nur Ramadona dengan NRP 50012011116. Di sini untuk artikel yang saya gunakan itu berjudul Sustainable Reinforcement Mechanical and Tribological Performance of Gel Cast Fused Silica Composites. Penulisnya itu Rakesh Kanakam, Subhas Chandra Bose Pulcharu, Satish Jain, Dheeraj Kumar Gara, Raghavendra Gujala, Sakuntala Oja, Aswani Kumar Bandaru. Lalu, tujuan dari artikel ini itu untuk mencari tahu apakah mencampurkan sedikit nikel ke dalam bahan zinc oxide ZNO itu bisa membuatnya lebih bagus. Membuat dan mengamati partikel ZNO berukuran sangat kecil, nanopartikel, lalu membandingkan yang murni dengan yang sudah dicampur nikel. Lalu di sini saya melihat karakterisasi menggunakan FTIR-nya. Jadi FTIR itu Fourier Transform Infrared Spectroscopy. Digunakan untuk mengidentifikasi perubahan vibrasi ikatan kimia pada material ZNO akibat doping dengan ion nikel Ni2+. Lalu gambar ini menunjukkan spektrum transmisi FTIR dan ZNO murni dan ZNO yang telah didoping dengan berbagai konsentrasi nikel Ni. Pada grafik tersebut, terlihat berbagai pita serapan pada rentang 400 sampai 4000 cm, termasuk pita-pita khas untuk gugus OH, CH, dan terutama getaran ZNO dan NiO di bagian nik spektrum bawah sekitar 700 cm. Lalu pada artikel ini saya juga melihat karakterisasi menggunakan SEM-nya. Jadi hasil SEM dalam gambar ini itu menunjukkan bahwa partikel ZNO baik yang murni maupun yang didoping nikel sebesar 2-8% itu memiliki bentuk sferis dengan ukuran nanometer yang merata. Partikel tersusun dengan baik tanpa aglomerasi yang menandakan bahwa proses sintesis berhasil. Penambahan nikel tidak mengubah morfologi partikel secara signifikan, sehingga bentuk dan penyebarannya partikel tetap stabil meskipun struktur di dalamnya berubah. Lalu, lalu untuk artikel yang saya gunakan selanjutnya itu ada Characterization of Particulate Matter Emissions from the Bedding Stage of a Q-free Break Friction Material. Untuk penulisnya itu ada Ankur Sinha, Stefano Candeo, Giovanni Stravelin, lalu ada Stefano Gialanel. Tujuan dari artikel ini itu untuk mengkarakterisasikan partikel-partikel yang dihasilkan dari proses keausan bahan kampas rem bebas tembaga menggunakan teknik transmission electron microscopy (TEM. Lalu fokus utamanya itu untuk memahami morfologi, komposisi, dan struktur internal partikel aus yang dihasilkan selama pengujian tribologis. Untuk TEM sendiri yang terdapat pada artikel ini tuh yang didapatkan grafik ini dan juga gambar ini. Nah, untuk hasilnya itu hasil analisis temnya dalam artikel ini tuh menunjukkan bahwa partikel-partikel dihasilkan dari kampas rem bebas tembaga yang memiliki ukuran sangat kecil, yakni dalam skala nanometer hingga submikron. Bentuk partikelnya itu sangat beragam, mulai dari bulat hingga tidak beraturan dan seringkali membentuk agregat atau gumpalan partikel kecil. Lalu struktur internal partikel memperlihatkan ciri khas seperti lapisan-lapisan lameral dan formasi inti kulit core shell yang mengindikasikan terjadinya perubahan akibat tekanan dan suhu tinggi selama proses gesekan pada sistem rem. Lalu asal dan pembentukan partikel akibat proses gesekan antar muka cakram dan kampas rem, tekanan mekanik dan suhu tinggi menghasilkan reaksi kimia dan fasa baru yang tidak ada sebelumnya di material asli.
Beberapa partikel merupakan hasil oksidasi, terutama yang mengandung besi oksida. Lalu ini salah satu gambar yang saya ambil dari artikel yang pertama untuk dianalisis menggunakan image J. Untuk pembahasannya itu, untuk pembahasan yang saya dapatkan itu, partikel yang diamati itu memiliki ukuran yang bervariasi dari 1000 sampai 2900 satuan luas dan warna seragamnya itu putih. Lalu yang kedua, jika satuan luas adalah mu m persegi, partikel termasuk dalam skala mikrometer. Untuk interpretasi lebih akurat, pastikan satuan yang digunakan, misalnya dengan memeriksa skala gambar SEM. Nilai intensitas warna 255 mengindikasikan partikel mungkin terbuat dari material yang padat atau reflektif. Lalu yang keempat, semua partikel memiliki nilai 255 untuk mean, mins, dan max yang menunjukkan warna putih sempurna dalam skala grayscale 0 sampai 255. Ini berarti partikel yang dianalisis tampak sangat terang atau kontras di gambar SEM. Mungkin karena materialnya padat atau memiliki konduktivitas yang tinggi. Lalu ini daftar pustaka dari dari data yang saya ambil seperti FTIR, SEM, sama TEM tadi. Saya menggunakan dua artikel. Terima kasih. Sekian presentasi saya. Apabila ada salah, mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.